Malam. Untuk pertama kali melalui virtual, saya berada di tengah-tengah Ibu dan Bapak, saudari-saudara semua, untuk memberikan renungan tentang Yesus roti hidup. Satu teks yang juga kita dengarkan pada hari Minggu kemarin, ya, dari hari Minggu biasa ke-17. Satu kalimat yang saya awali dengan kata barang siapa datang kepadanya tidak lapar lagi. Barang siapa percaya tidak akan haus lagi. Dan arahnya adalah sebagai orang Katolik yang sekarang sungguh-sungguh merindukan untuk menerima tubuh Kristus. Meskipun dalam suasana pandemi seperti ini, kita punya kesempatan untuk menerima sakramen rindu tentang kehadiran Yesus. Nah, sudah berlangsung hampir 16 bulan, kita berada dalam suasana pandemi seperti ini. Bahkan di salah satu kota di luar negeri, dengan ekstrimnya memasang sebuah peti mati dengan satu pilihan, mau di rumah atau mau di dalam tempat ini untuk selama-lamanya. Satu pilihan yang tentunya kedua-duanya tidak menyenangkan. Akhirnya kita tahu, Ibu dan Bapak, saudara-saudara semuanya, selama hampir 1,5 tahun dengan suasana pandemi seperti ini, manusia tidak hanya hidup dari kemajuan. Seluruh teknologi, ekonomi, bahkan peradaban kita, bahkan keagamaan kita pun harus break, ya, berhenti sejenak. Tetapi pada saat kita semua diperhadapkan dengan suasana pandemi seperti ini, kemajuan tidak berlaku lagi, bahkan seolah-olah juga religiositas, ya, kultur ibadat juga berhenti, tetapi iman kita akan keselamatan tidak akan pernah padam. Kuncinya adalah, saya juga belajar banyak selama 16 bulan di sini. Pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kalimat yang Yesus katakan, barang siapa datang kepadanya, tidak lapar lagi, dan barang siapa percaya tidak akan haus lagi. Jadi apa yang masih bisa kita lakukan dalam suasana pandemi seperti ini adalah penyerahan diri. Kita mau semakin terbuka, dan akhirnya dalam suasana pandemi seperti ini, work from home, ya, kita bersama-sama dengan teman-teman di komunitas, dalam keluarga, kita semakin mengenali karya-karya Allah di dalam diri kita. Keunikan kita, kelemahan kita, bahkan mungkin kelebihan-kelebihan kita. Renungan saya awali dengan berita yang akhir-akhir minggu-minggu ini, hari-hari ini sedang beredar. Ada seorang dermawan dari Palembang, ya, untuk Sumatera Selatan, mengucurkan sumbangan pribadinya sebesar 2 triliun. Nah, ini satu hal yang saya juga baca hari ini melalui berita di Kompas. Nama Akiditio itu sama sekali tidak pernah dikenal selama ini. Tetapi tiba-tiba keluarga besarnya ini menyumbangkan sebesar jumlah yang sangat fantastis. 2 triliun untuk penanganan COVID di Sumatera Selatan. Kita memberi apresiasi ini, kita bersyukur, ya, ada seorang yang sungguh-sungguh masih mencintai tanah air kita. Tetapi di sisi yang lain, pada saat saya juga melihat foto-foto yang lain, ada seorang anak yang berusaha menjual tahu. Seorang anak kecil yang dengan sepedanya, dengan tulisan di karton,
menjual tahu, dan saya melihat ini adiknya juga sedang tertidur di pinggir jalan. Lalu yang sekarang tadi juga saya sempat diskusi sama Pak Willy, bagaimana suasana PPKM di Mangga Besar, gelap, tutup. Ya. Karena peraturannya kalau kita makan di warung maksimal 20 menit. Setelah itu dikumpulkan. Nah, saya memilih 3 foto ini berkaitan dengan tema renungan yang akan kita dalami pada malam hari ini. Bagaimana nanti Filipus memberikan dana 200 dinar. Sementara Bapak Akiditio 2 triliun. Sementara juga ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu terakhir Yesus memerintahkan kepada muridnya, setelah semuanya 5.000 orang itu makan sampai kekenyangan, kumpulkan sisanya. Maka kedai pecel lele makan 20 menit, selesai tidak selesai, kumpulkan. Nah, inilah 3 gambar yang akan mewarnai permenungan kita. Selama 16 bulan terakhir, semua agama, Yahudi, Muslim, Kristen, maupun agama lain, semua mengangkat tangan untuk menengking datangnya virus corona ini. Artinya, kita sebagai orang Katolik juga mengatakan hoc est enim corpus meum. Inilah tubuhku. Paus Fransiskus juga mengatakan, yakinlah bahwa setiap kita telah divaksin dengan kuasa darah Yesus. Kita mau menyaksikan bagaimana Yesus bertindak. Kita mau melihat di dalam perikop yang akan kita renungkan pada malam hari ini, bagaimana Yesus menunjukkan siapa dirinya yang selalu mau peduli dengan perjalanan hidup orang-orang yang percaya. Dan Yesus mau mengatakan kepada kita sebagai orang yang percaya, kalau kita sungguh-sungguh memahami siapa Yesus secara tepat, Yesus akan membawa kita bukan hanya sampai kepada kota suci Yerusalem di dunia ini, tetapi sampai kepada Yerusalem surgawi. Oleh karena itulah, kalau Musa memberikan mana kepada bangsa Israel saat bangsa Israel sedang bersiarah selama 40 tahun di padang gurun, akhirnya bangsa Israel sampai ke tanah terjanji. Dengan peristiwa mana yang mereka renungkan setiap tahun di hari raya Paskah. Sementara Yesus menantang kita, mengajak kita bukan hanya sampai di kota suci Yerusalem duniawi, tapi untuk sampai kepada kota Yerusalem surgawi. Apakah cukup hanya dengan membawa bekal mana seperti pada peristiwa Musa? Kalau kita mengerti perjalanan kita berakhir pada Yerusalem surgawi, maka tidaklah cukup hanya berbekal roti mana seperti yang dihadirkan oleh Musa di padang gurun. Karena itulah Yesus mengatakan kepada saya dan saudara-saudara semuanya, akulah roti hidup. Barang siapa percaya, tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Karena tujuan perjalanan kita adalah Yerusalem yang baru. Mari, Ibu dan Bapak, kita sejenak mendengarkan perikop yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya.
dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu dan Bapak, setting dari kisah yang tadi kita dengarkan, Galilea. Satu tempat yang sedikit moderat, sedikit terbuka terhadap peradaban orang-orang asing dibandingkan dengan Yudea. Dan di situ ada satu danau dengan bangunan untuk Kaisar Romawi yang dikenal juga Danau Tiberias. Tetapi di ujungnya juga ada Betsaida, asal kampung dari Filipus dan Andreas. Dan waktu Yesus berada di Betsaida, yang dikenal juga ada satu padang rumput yang hijau, Yesus bertanya kepada Filipus, "Di mana kita bisa membeli makanan untuk mereka?" Betsaida, asal kampung halaman dari Filipus, diharapkan Filipus juga tahu di mana ada warung-warung yang bisa menyediakan makanan untuk banyak orang itu. Dan orang banyak ini sudah berjalan berbondong-bondong, diperkirakan menempuh jarak 15 km. Karena apa? Waktu Yesus menyembuhkan anak perwira Kapernaum di Galilea, sembuh. Itulah berita yang luar biasa. Lalu bisa jadi tahun lalu waktu perayaan Paskah di Yerusalem, di Yohanes bab 5 ayat 3, seorang lumpuh yang sudah 38 tahun pun Yesus sembuhkan. Sekarang sudah berlangsung 1 tahun. Orang kembali lagi mau merayakan Paskah.
Sehingga inilah motivasi. Orang itu berbondong-bondong karena melihat mujizat penyembuhan orang sakit. Mereka ingin disembuhkan dari rasa sakitnya. Terutama sakit tertekan karena intimidasi politik. Sakit tertekan karena diskriminasi. Sehingga mereka setiap kali perayaan Paskah mengharapkan ada seorang pemimpin yang mampu membebaskan penderitaan-penderitaan itu. Lalu Yesus naik ke atas gunung di tempat yang begitu luas dan duduk dengan para muridnya. Lalu dikatakan Yesus memandang dan melihat. Memandang dan melihat suasana para peziarah yang sedang bergerak dari Galilea mau menuju ke Yerusalem. Dan orang-orang Yahudi pada saat merayakan Paskah, mereka mengumandangkan lagi kisah tentang mana yang terjadi pada zaman Musa saat nenek moyang mereka berada di padang gurun. Nah, ini setting awalnya. Nah, kalau saya mau gambarkan sedikit petanya, seperti ini. Jadi Yesus menyembuhkan anak perwira Kapernaum. Nih, dari Kapernaum dia pergi ke Galilea. Luar biasa beritanya begitu heboh. Lalu setelah itu Paskah sebelum ini Yesus juga menyembuhkan seorang lumpuh yang sudah 38 tahun berbaring di sekitar serambi Salomo di Yerusalem. Dan orang-orang Yahudi yang berada di Galilea pada saat merayakan Paskah, dia harus menempuh rute yang merah ini, menyeberangi, menghindari wilayah Samaria, karena ini wilayah orang-orang yang dibenci sama mereka. Dia berani berjalan, melingkar ke sini, ke Perea, sampai akhirnya mendekati Perea, dia baru menuju ke Yeriko dan masuk ke Yerusalem. Ibu dan Bapak, dalam kisah tadi, ada Betsaida. Nah ini, Yesus berada di sini. Yesus bersama dengan murid-muridnya sudah berada di Galilea. Lalu orang-orang ini yang tadinya akan berjalan langsung menuju ke Yerusalem, mendengar Yesus ada di padang rumput yang hijau ini, dia memutar 15 kilo, berjalan, menemui Yesus di sini. Dan Yesus memandang mereka. Lalu apa yang terjadi? Yesus berbicara kepada Filipus, di mana kita bisa membeli makanan. Dan setelah peristiwa pergandaan roti ini, kalau ibu bapak membaca sendiri ayat-ayat selanjutnya, lalu kemudian Yesus dari Betsaida, dia naik perahu bersama dengan murid-muridnya kembali ke Kapernaum. Nah, orang-orang yang sudah berjalan 15 km, tahu-tahu melihat Yesus tidak ada di situ. Sudah ada di sini. Dia pun bergerak lagi berbondong-bondong, lari ke sini, dan pada saat dia kembali ke sini, Yesus melihat keseriusan mereka untuk menemui Yesus. Lalu disinilah kemudian Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Jadi di sini Yesus mengenyangkan mereka secara fisik. Lalu kemudian mereka bingung, di mana Yesus? Yesus sudah naik perahu bersama dengan murid-muridnya menyeberang ke sini, dan mereka balik lagi dan ketemulah di wilayah Kapernaum di sini. Lalu Yesus ngomong tentang roti hidup. Nah, kita tidak merenungkan sampai di Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan ayat 59. Tetapi inti dari bacaan yang tadi kita dengar, Yesus bertanya kepada Filipus. Yesus juga bertanya kepada ibu dan bapak, saudari dan saudara semuanya, di mana kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan. Orang-orang ini bisa ikut Yesus juga karena pengaruh Filipus, karena pengaruh Andreas. Mereka percaya tokoh Filipus, tokoh Andreas yang sudah dekat dengan Yesus. Sehingga Yesus sekarang bertanya, di mana kita akan membeli roti?
Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Lalu Filipus dengan gayanya, gua punya dana hanya 200 dinar. Itu berarti upah 200 hari. Tidak lebih, tidak kurang. Seperti Bapak Adityo Tio tadi yang mengucurkan dana 2 triliun. Bisa untuk menangani pandemi di Sumatera Selatan dan bahkan dikatakan di koran Kompas hari ini, itu sumbangan terbesar sampai hari ini atas nama pribadi untuk penanggulangan COVID. Sumbangan terbesar. Nah, Filipus hanya mengatakan, gue akan kucurkan maksimal 200 dinar. Lalu, ada satu gambar. Masa sih? Bener lo Om Filipus, mau kucurkan ini. Ayo, mana buktinya? Nah, kemudian Andreas mengatakan kepada Yesus, di sini ada bungkusan roti dan ikan dari anak kecil. Anak kecil ini tidak pernah berkata-kata. Saya hanya tambahin aja, masa sih? Tapi anak kecil ini tidak ngomong apa-apa. Dia hadir tanpa kata, memberi hanya cukup untuk seorang sehari saja. Jadi Filipus juga ukuran 200 dinar mana bisa, apalagi ini hanya satu bungkus, hanya untuk satu orang, mana bisa. Lalu saya mencoba untuk membahasakan apa kata-kata hati dari anak kecil ini. Silahkan orang-orang gede atur secara bijak dan adil. Karena aku hanya punya adalah roti dan ikan satu bungkus. Itu adalah bekal perjalanan orang-orang Yahudi yang akan pergi merayakan Paskah di Yerusalem. Melihat kegagalan Filipus dan Andreas, Yesus tidak akan mengurungkan kehendak dan rencananya. Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi kalau kita kadang-kadang membuat rencana Tuhan itu menjadi pesimis karena keterbatasan kita untuk melakukan sesuatu demi kebaikan banyak orang, Tuhan tidak akan pernah mengubah rencananya. Jadi kalau sekarang juga kita dengan segala keterbatasan, dengan segala hal yang tentunya seperti Filipus atau seperti Andreas, Tuhan sedang punya rencana dalam suasana pandemi seperti ini. Nah, saya mencoba untuk memperdalam peristiwa ini. Yesus memandang Filipus, masa cukup 200 dinar. Andreas tidak mengeluarkan sesen pun, hanya menunjuk ada sebungkus nasi. Filipus, mana cukup? Ini dua mental yang seringkali muncul dalam kehidupan orang-orang yang sudah menyebut diri ada di sekitar Yesus. Lalu apa yang Yesus pandang? Ya memang ada seorang anak kecil. Dalam bahasa Inggrisnya small boy. Itu berarti dia anak yang sudah berusia 12 tahun yang dipersiapkan oleh orang tuanya untuk mengikuti peziarahan ke Yerusalem. Seperti Yesus yang diajak oleh Maria dan Yosef untuk pergi ke Bait Allah di usia 12 tahun. Dia anak laki-laki calon penerus dari tradisi Yahudi untuk perayaan Paskah. Dan apa yang terjadi Ibu Bapak? 5.000 laki-laki itu duduk di atas rumput. Pertama-tama Yesus punya strategi, mereka bukan kelompok berandal. Bukan kelompok liar, karena mereka mau diatur dan mereka mau masuk ke dalam suasana yang nyaman dan aman. Duduk dan bahkan akhirnya disebutkan jumlahnya 5.000. Waktu Filipus mengatakan kira-kira dia belum tahu pasti secara nominal berapa orang itu. Hanya punya uang 200 dinar. Mana cukup? Lalu, Paskah Yahudi sudah dekat. Berarti orang-orang ini
memang mau berjalan menuju kota Yerusalem. Mau merayakan Paskah. Dan di situ ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Sebagai bekal perjalanan dari orang-orang Yahudi yang mau merayakan Paskah di Yerusalem dengan rute perjalanan seperti tadi yang saya gambarkan. Tapi apa yang terjadi? Yesus mengambil 5 roti itu, mengucap syukur, dan akhirnya sisa setelah mereka kekenyangan, surplus. Lalu Yesus perintahkan kepada Filipus yang uangnya masih utuh, Andreas yang mungkin matanya juga masih belum buta, disuruh mengumpulkan sisa roti itu sebanyak 12 bakul. Tujuannya apa? Nah, di sini Filipus suruh mengumpulkan sisa roti itu, tujuannya memang ada perjalanan yang lebih penting pada saat Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Kalau kita mau berjalan bukan hanya berhenti pada Yerusalem, tetapi Yerusalem yang baru, yaitu kehidupan kekal, yang diperlukan bukan 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi yang diperlukan adalah roti hidup. Itulah yang Yesus mau katakan. Kalau kita sudah mengerti persoalan ini, mengapa kita masih ragu-ragu akan fasilitas yang Yesus sediakan bagi kehidupan kita untuk berjalan bukan hanya sampai di Yerusalem duniawi, tapi Yerusalem yang baru. Jadi waktu Yesus berada di posisi ini, Yesus mengatakan suruh mereka duduk di atas rumput. Dan ternyata jumlahnya 5.000 laki-laki. Lalu Yesus mengucap syukur, membagi-bagikan roti itu. Entah bagaimana caranya, Yesus membagi-bagikan roti itu. Langsung Yesus sendiri dan ikan juga sebanyak yang mereka kehendaki. Ini bingkisan kasih dari Yesus, entah tidak tahu bagaimana caranya misteri itu terjadi. Kita tidak bisa menyelami kuasa Tuhan untuk merawat 5.000 laki-laki. Demikian juga kita tidak akan pernah bisa mengatur Tuhan untuk menghidupi seluruh bangsa di muka bumi ini. Meskipun dalam suasana pandemi, Tuhan masih tetap menyelenggarakan kehidupan setiap pribadi, bangsa, suku, agama apapun. Dia punya cara, bukan kita punya cara. Mungkin kita hanya sebatas 200 dinar. Kita mungkin hanya menunjuk ada sebungkus nasi untuk perjalanan. Tetapi Tuhan punya cara. Tugas kita, Ibu dan Bapak, tugas kita. Setelah orang-orang di muka bumi ini diurus oleh Tuhan sendiri secara langsung, mereka kekenyangan. Dalam bahasa Yunaninya korsetai. Jadi sudah tidak muat lagi itu perut. Sudah kekenyangan. Lalu kumpulkan potongannya supaya tidak ada yang terbuang. Nah, begitu saya mengerti dalam istilah Yunani kopinos, yaitu 12 bakul penuh, itu seperti tasnya orang Papua. Yang 5 orang bisa masuk ke dalam tas itu. Jadi, bakul ini tidak ada volume harus diisi berapa. Semaunya kamu mau diisi sampai penuh. Silakan. Sejauh sisa itu masih ada di depan kita. Nah, begitu kita melihat istilah kopinos di sini, Ibu dan Bapak, saudari-saudara semuanya, semua harta yang ada di rumah kita, yang ada di dalam berangkas kita, itu sisa yang Tuhan izinkan untuk kita kumpulkan. Itu bukannya utama, itu sisa. Yang utama Tuhan memelihara muka bumi ini, karena dikatakan di dalam Yesaya 25 ayat 6, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa suatu perjamuan
dengan masakan yang bergemuk, satu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum anggur yang tua yang disaring endapannya. Saya tidak bisa membayangkan apa yang dimaksud oleh Yesaya 25 ini, lalu karena saya ada dalam kultur Jawa, itu seperti tumpeng ini. Coba kalau kita melihat gambar di sebelah tumpeng itu, ya, ada gunungnya, ya, di mana orang melihat ini makanan yang luar biasa dan menandakan ini adalah makanan ungkapan syukur dan selamatan. Sehingga waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka sebanyak yang mereka kehendaki. Saya pernah menyaksikan satu upacara wiwitan dari budaya Sunda pada saat mereka mau panen padi. Ini seperti ini. Jadi waktu Yesus juga bercakap-cakap dengan wanita Samaria di Yohanes bab 4, ladang sudah menguning, siap dituai. Para murid diajak untuk peka bahwa ladang sudah menguning. 5.000 orang sudah datang berbondong-bondong. Yesus mengatakan kepada Filipus, mari kita tuai mereka. Tapi Filipus tidak peka. Nah ini suasana orang-orang Sunda upacara wiwitan kalau mau potong padi setelah mau panen, dia ada satu upacara di sini. Setelah selesai upacara, apa yang terjadi? Mereka bisa makan di atas sawah ini dengan suasana sukacita. Inilah sebenarnya 5.000 orang itu yang makan di padang rumput itu seperti ini. Oleh karena itulah Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita mengerti perjalanan hidup kita adalah menuju Yerusalem surgawi, ada satu poster yang boleh saya pasang. Belajarlah untuk selalu mensyukuri yang sedikit, agar nanti kau mampu untuk mensyukuri yang banyak. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Ini gambar ini seorang ibu dengan anaknya, dengan tas kreseknya, dengan nasi bungkusnya. Ini tantangan bagi kita. Oleh karena itulah, di akhir permenungan ini, dibutuhkan kesiapan diri untuk bersikap adaptif, proaktif dalam karya pelayanan. Tidak seperti Filipus, sudah membatasi diri, aku mampunya hanya 200 dinar, titik. Atau seperti Andreas lebih parah lagi, ada tuh yang punya 1 bungkus doang. Kita perlu beradaptasi dengan situasi apapun di dalam karya pelayanan. Kita juga perlu proaktif, sigap. Keluh kesah, gerutu, sikap skeptis, dan sikap negatif lainnya dapat ditekan saat kita melakukan kegiatan yang positif. Mengambil kesempatan untuk membantu orang lain. Pelayanan adalah kesempatan kita membantu orang lain. Terus mencari cara penyelesaian masalah agar bergerak maju ke masa depan. Oleh karena itulah, pesan saya yang terakhir dalam permenungan pada malam hari ini, kalau perjalanan kita berakhir pada Yerusalem surgawi, tidak cukup hanya dengan berbekal nasi bungkus, 5 roti dan 2 jelai ikan. Tapi untuk bisa sampai kepada Yerusalem surgawi, Yesus katakan, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Roti yang dari Allah turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Lalu, akulah roti hidup supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yesus segera menarik diri dari keramaian pesona masa, menolak sebagai nabi raja perut. Aditya Tio yang mengucurkan dana 2 triliun, selama ini dia tidak pernah dikenal sebagai orang kaya. Dia orang yang low profile, sederhana, lalu tiba-tiba
namanya mencuat melebihi daftar nama-nama konglomerat yang sering disebut-sebut namanya. Sementara dia tidak pernah dikenal. Yesus tidak mau menjadikan dirinya hanya nabi raja perut. Dia menarik diri. Demikian juga belum sampai memahami sisi yang tersembunyi. Kalau kita selalu menggerutu, lalu kita selalu mengatakan, mana cukup kalau hanya 200 dinar. Mana cukup kalau hanya nasi bungkus. Kita belum sampai memahami iman kita kepada Yesus yang adalah seorang imam yang mampu mengkonsekrir alam semesta ini menjadi tubuh dan darahnya. Mampu mengkonsekrir roti dan air anggur menjadi tubuh dan darahnya. Dan mampu mengubah kehidupan kita. Karena dia telah membagikan hidupnya dengan kata dan tindakan. Inflame everything with fight and love. Tidak ada cinta tanpa tindakan yang nyata. Akhirnya Ibu Bapak, permenungan saya tutup. Kalau kita sudah bekerja bersama dengan Tuhan, ujung-ujungnya bukan kekurangan, tapi surplus 12 bakul. Dan seluruh harta, seluruh makanan, seluruh materi yang bisa dibawa pulang ke rumah kita, itu sisa-sisa yang Tuhan izinkan untuk dikumpulkan. Supaya tidak terbuang, mengingat dunia sedang bergerak menuju kepada Yerusalem yang baru. Jadi apapun yang sekarang yang ada di rumah, itu sisa yang Tuhan izinkan untuk boleh kita miliki, untuk boleh kita kumpulkan. Yang utama, Tuhan tetap sedang memelihara dunia ini dengan kuasanya yang langsung menyentuh siapapun yang dia kehendaki. Maka maju terus PD Mangga Besar, supaya PD ini juga tidak hanya mengatakan kami punya 200 dinar, atau kami hanya punya nasi bungkus. Perjalanan saya dan saudara adalah perjalanan menuju ke Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus yang sudah membawakan firman-Nya bagi kita semua, sehingga kita semakin mengerti apa itu roti hidup ya. Kita lihat sekeliling kita lihat siapa yang membutuhkan, kita lihat siapa teman-teman yang perlu kita bantu. Bukan hanya bilang cuman punya segini, wah nggak akan cukup. Ya. Semoga hati mata kita juga semakin terbuka untuk melihat ke sekeliling kita, melihat dengan peka siapa yang perlu kita bantu, siapa yang membutuhkan pertolongan. Mari kita bersama-sama, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan kepada kami semua. Terlebih pada malam hari ini ya Bapak, Kau berkati kami semua sehingga kami dari PD PKK Santo Petrus dan Paulus Mangga Besar boleh melayani tempat ini Tuhan untuk acara PD secara online ya Tuhan. Bapak, kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Agus Sandoyo, sehingga boleh menguatkan kami semua ya Tuhan, terlebih pada saat ini juga untuk kami saling membantu sama kami ya Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga mau berdoa untuk anak-Mu ini ya Tuhan, Bapak Agus Sandoyo, kiranya Kau berkati dia, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya, dan juga Kau berkati pelayanannya dimanapun dia berada ya Tuhan, agar selalu membawa sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.